إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبده ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على طاعته واجتناب نواهيه وأن يجعلنا فيما بينهم ويقر وأن يجعلنا الله ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما اللهم وعلم إلهنا علما اللهم إنك سبحانه فهمنا اللهم فقهه في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم والعدل في القبر اللهم آتنا بلسان أقوانا وزكيها على قلب زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Ihya Sunnah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberkahi waktu kita, memberkahi usia kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa di atas ketaatan kepadanya dan melindungi kita semuanya dari penyimpangan-penyimpangan dan perbuatan yang Allah tidak meridhoinya. Para jamaah, para bapak ibu, jamaah azani Allah wa iyyakum, untuk tema pada sore hari ini, malam hari ini, itu terkait dengan tema berkenalan dengan dunia jin dan dunia setan. Ini mungkin tema yang jarang dibahas, tetapi ini tema yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan, dan kita juga memerlukan tema-tema seperti ini. Memang pembahasannya luas, dan kenapa ini kita pelajari juga dikarenakan ini termasuk salah satu iman kepada perkara yang gaib, dan iman kepada yang gaib itu termasuk salah satu bukti ketakwaan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi salah satu ciri orang bertakwa itu apa? Beriman kepada perkara yang gaib. Jadi jin ini dunia kita tidak melihatnya, kita tidak tahu seluk-beluk mereka, namun mereka ini ada. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan yang gaib terkadang tidak percaya dengan adanya jin, malaikat, dan yang lain-lain. Tapi kita orang beriman, walaupun kita tidak melihatnya, kita beriman kepada akan adanya makhluk ini, dan penting untuk kita mempelajarinya dikarenakan mereka hidupnya juga bersama kita. Mereka hidupnya bersama kita, dan mereka banyak yang menjadi sumber malapetaka bagi manusia. Sehingga kita juga perlu mengetahui tabiat-tabiat mereka, bagaimana model mereka, dengan tujuan apa? Biar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bagaimana kita tidak memperhatikan mereka, yang mereka ini ada di sekitar kita, ada di rumah kita. Bahkan setiap masing-masing ini punya apa? Punya korin, ya. Punya apa? Punya korin tuh bahasa kita apa? Sing baturi terus itu loh apa jenenge? Parewangan ya. Bahasanya parewangan ya. Yang apa? Jadi temennya orang itu. Ya, pokoknya bukan khodam. Jadi setiap orang itu punya korin. Korin ini siapa? Yang senantiasa ada sama dia sejak dia hidup sampai mati. Ini ada korinnya masing-masing. Dan bahkan Rasulullah pun punya korin. Cuma apa? Korinnya Rasul ini masuk Islam sehingga tidak apa? Tidak mengganggu Rasul, tidak membisiki hal-hal yang buruk. Jadi semua kita itu punya korin dari kalangan setan yang senantiasa membisikkan kejelekan, biar kita berbuat kejelekan untuk kebinasaan kita.
Sehingga dengan ini kita paham bahwasanya manusia itu manusia selama dia hidup tidak ada jaminan keselamatan. Menunjukkan kita juga harus apa? Was-was, takut, senantiasa waspada, dan kita harus berusaha bagaimana kita bisa selamat dunia akhirat. Baik. Jadi intinya jin ini mereka dunianya dunia yang beda, alamnya berbeda dengan kita. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Surat Al-A'raf ayat 27. Al-A'raf ayat 27. Jadi jin ini tabiatnya bagaimana? Innahu yarakum, dia melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dia dan yang semacam dengan mereka. Jadi jin ini alam seperti alam manusia. Jadi mereka melihat kita min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi mereka sekarang ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita, ya, bisa melihat kita. Jadi kenapa jin dikatakan sebagai jin? Karena jin itu tabiatnya mastur alias tidak terlihat. Makanya dikatakan sebagai jin. Pernah dengar kalimat janin? Janin. Kenapa dikatakan sebagai janin? Nah, jawabannya apa? Kenapa dikatakan bayi yang di dalam kandungan dikatakan sebagai janin? Jawabannya apa? Dikarenakan dia masih tertutup, belum kelihatan. Makanya dikatakan sebagai janin. Ya, janin itu mastur yang belum kelihatan, masih di dalam perut. Makanya orang gila dikatakan sebagai apa bahasa Arabnya? Majnun. Kenapa? Akalnya tertutup. Akalnya tertutup. Jadi kalimat jim nun ini untuk perihal apa? Untuk perihal yang sifatnya tidak nampak. Ya, untuk perihal yang sifatnya tidak nampak. Jadi karena mereka tertutup, tidak nampak, maka mereka dikatakan sebagai jin. Ya. Baik. Mereka diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ya. Ini perbedaan antara jin dan manusia. Dan mereka lebih duluan ada daripada kita bangsa manusia. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'i masnun. Jadi sungguh telah kami ciptakan manusia dari tanah liat. Wal jan, dan jin khalaqnahu min qablu, kami ciptakan sebelum siapa? Sebelum manusia. Min naris samum, dari api. Api yang panas. Ini asal penciptaan jin dan asal penciptaan manusia, dan mereka lebih duluan daripada keberadaan manusia itu sendiri. Makanya di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 ya kalau nggak salah ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin didulukan daripada manusia. Karena apa? Secara penciptaan mereka lebih dulu daripada manusia. Ya, lebih dulu daripada manusia, sehingga tartibnya, urutannya jin dulu baru manusia. Dan tujuan penciptaan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah itu semuanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu, hewan, tumbuhan, semuanya bertasbih, mentasbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di antara makhluk sekian banyak ini, yang punya tabiat baik dan buruk cuma apa? Dua bangsa. Bangsa jin dan bangsa manusia. Sehingga nanti surga dan neraka ini dijatahkan untuk siapa? Dijatahkan untuk jin dan manusia. Karena mereka ada tabiat baik dan buruk. Adapun yang selainnya, mereka tidak ada jatah masuk surga dan neraka, karena mereka tidak punya taklif, tidak dibebankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sifat jasadnya jin. Jadi jin itu punya jasad atau tidak? Jawabannya punya. Ya. Cuma alamnya beda dengan alam kita. Alam mereka itu mastur, tidak kelihatan oleh kita, tapi hakikatnya ada. Alam kita istilahkan dengan alam apa? Alam tiga dimensi. Berarti kalau jin alam berapa dimensi? Ya kita nggak tahu. Ini alam gaib, kita tidak bisa menerka-nerkanya. Jadi kaidahnya dalam perkara yang gaib, ya kaidahnya dalam perkara yang gaib itu kita wajib istislam
kepada dalil, wajib berserah diri kepada dalil. Karena yang gaib ini tidak bisa diterka dengan mata telanjang, tidak bisa diterka dengan akal otak manusia. Sehingga untuk mengetahuinya wajib dengan dalil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perkara yang gaib, jangan sekali-kali pakai akal. Ini kaidahnya. Ya, kaidahnya dalam perkara gaib jangan sekali-kali pakai akal, wajib pakai wahyu. Kaidahnya dalam yang gaib. Jadi kapan orang itu dalam perkara gaib menggunakan akalnya, maka tidak akan sampai ke sana dan salah. Dan hasilnya apa? Salah. Dalam perkara yang gaib. Kenapa? Karena manusia itu bisa tahu hakikat sesuatu dengan matanya atau dengan panca inderanya. Sedangkan yang gaib itu tidak bisa diterka dengan panca indera. Misalnya yang ada di langit ini nyata atau tidak? Yang di langit itu nyata atau tidak? Nyata. Tapi mata kita sampai ke sana atau tidak? Tidak. Berarti untuk mengetahuinya butuh apa? Butuh wahyu. Nggak bisa kita mengatakan langit yang pertama itu modelnya seperti ini, nggak bisa tanpa dengan wahyu. Jadi kaidahnya dalam yang gaib yang tidak kelihatan, maka wajib dengan wahyu di dalam membuat pernyataan atau mengatakan ini dan itu. Nah, sifatnya jin jasadnya di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179. Allah Ta'ala berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami tinggalkan di neraka jahanam katsir, banyak minal jinni wal insi, banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi penduduk neraka itu sangat banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka jin dan manusia ini punya hati, la yafqahuna biha, tapi tidak dipakai apa? Untuk memahami kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak dipakai apa? Untuk mendengarkan kebenaran, untuk diikuti. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Di ayat ini disebutkan apa? Punya hati, punya apa lagi? Punya mata, punya telinga. Berarti jin itu punya mata, punya telinga, punya hati. Tapi matanya seperti apa? Kita nggak tahu. Sampai sini paham? Ini kaidah dalam perkara yang gaib. Apakah matanya sama seperti kita, atau telinganya sama seperti kita, atau hatinya seperti kita di sini misalnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita wajib beriman. Ini kaidahnya dalam perkara yang gaib. Ya, jadi kaidahnya dalam perkara yang gaib, kita hanya mengimani, tidak bisa menerka-nerka kaifiyahnya seperti apa, kita tidak tahu. Yang jelas mereka punya hati, punya mata, punya telinga. Kemudian mereka juga punya suara. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Ini surat Al-Isra ayat 64. Al-Isra ayat 64. Di dalam hadis disebutkan setan punya lisan. Kemudian jin itu makan dan minum dan mereka tertawa. Nah, apakah makannya itu sama seperti kita pakai tangan kemudian dimasukkan mulut seperti ini? Allah alam bisawab. Karena apa? Disebutkan makanannya jin itu apa? Di antara makanan jin itu apa? Tulang dan kotoran hewan ternak. Kotoran hewan ternak. Berarti mangane piye? Kan buktinya kotoran tadi kalau dibuang, kalong atau tidak? Berkurang atau tidak? Dohirnya tidak berkurang, ya kan? Bahkan dipakai pupuk dan yang sebagainya. Tapi itu makanan mereka. Berarti makannya gimana kita nggak tahu. Bahkan dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ini tulang dan kotoran hewan ternak ini aufar, luweh apik ketimbang daging. Istilah menungso daging, ya. Jadi istilahnya kita makan daging itu yang paling bagus. Nah, bagi mereka sing paling apik itu apa? Tulang dan kotoran hewan
ternak itu yang paling bagus. Nah makanya gimana kita nggak tahu. Yang jelas kita beriman saja. Itu makanan mereka. Berarti kita sudah ada gambaran jin itu seperti apa. Sudah ada gambarannya. Cuma hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Terus Ustadz, biasanya ada orang yang bisa lihat jin. Itu bukan dalam bentuk yang aslinya. Jadi hakikatnya manusia tidak akan bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Itu semuanya penjelmaan dan menampakkan diri hanya pada orang-orang tertentu saja. Tidak semuanya melihat. Baik. Kemudian jenis-jenis jin ya, jenis-jenis jin. Di antaranya yang pertama jin itu dalam bentuk umumnya ya. Jadi kelompok secara umum itu namanya jin. Yang nomor 2 ada yang namanya amir. Namanya amir. Jin yang kedua namanya amir. Nah, jin yang amir ini yang penunggu rumah-rumah orang. Jadi yang tinggal di rumah itu namanya apa? Amir. Inna lihadhil buyut awamir. Jadi saat temene rumah-rumah ini ada amirnya, ada penunggunya. Dan penunggunya itu namanya amir. Ada jin yang kerjaannya ganggu anak kecil, itu namanya arwah. Namanya arwah. Kemudian jin yang buruk, yang jelek itu namanya setan. Namanya setan. Jika lebih buruk lagi namanya marid. Namanya marid. Jika lebih kuat lagi namanya ifrit. Ini yang paling kita kenal, jin ifrit ya. Jin ifrit. Ya, ini jin yang apa? Jin yang kelakuannya buruk, yang paling elek namanya ifrit. Terus Ustadz, itu jin ifrit kan tunduk patuh sama siapa? Nabi Sulaiman. Kok dia berbuat buruk? Ya. Jadi semua setan, jin, bahkan iblis sendiri pun itu tunduk patuh kepada siapa? Nabi Sulaiman. Tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Karena kalau tidak tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman akan disiksa langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tunduk tadi dalam bentuk iman atau terpaksa? Terpaksa. Jadi ketundukan mereka itu dalam keterpaksaan, bukan karena iman kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penguasa jin dan manusia. Jin, manusia, burung, hewan semuanya tunduk patuh di bawah perintahnya siapa? Nabi Sulaiman. Dan tidak akan ada lagi manusia yang jadi penguasa belahan timur dan belahan barat selain siapa? Nabi Sulaiman. Ya, jadi tidak akan ada lagi. Jadi sekarang kalau ada yang berkuasa, itu kekuasaannya apa? Parsial sifatnya. Tidak akan berkuasa penuh kepada dunia ini. Itu mustahil. Karena apa? Yang terakhir berkuasa siapa? Nabi Sulaiman. Baik. Di antaranya juga ada jin yang apa? Yang dikatakan sebagai ghaul. Ghaul itu bahasa kita hantu. Bahasa kita apa? Hantu itu juga salah satu jenis jin tadi. Ada yang mengatakan hantu ini tukang sihirnya jin. Tukang sihirnya jin. Makanya disebutkan dalam hadis yang sanadnya ini sahih, disahkan oleh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "Idza taghawwalat salakumul ghailan, idza taghawwalat salakumul ghailan." Jika menampakkan diri kepada kalian hantu tadi, fanadu bil adzan. Jadi langsung apa? Langsung kumandangkan adzan. Ini salah satu trik menghadapi hantu tadi yang menampakkan diri. Tapi kalau lebih berani lagi, yang dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya langsung didatangi, langsung disikat. Nek wani. Tapi seharusnya harus berani, karena apa? Jin tadi itu tidak punya kekuatan atas manusia. Hakikatnya tidak punya kekuatan atas manusia. Cuma nek ngetok kan elek rupane. Jadi sing masih kaget wedi. Ya aja meneh jin masih wong sing rembes gak tau adus iki wedi. Ya. Apa meneh masih sing makhluk sing rupane elek ya, sing rupane elek. Jadi wajar langsung kaget, dan memang tugasnya mereka apa? Ngageti orang, ya, ngagetin orang. Itu mereka.
Nah, itu diantara bentuk-bentuk apa atau nama-nama atau golongan-golongan jin tadi, atau golongan-golongan jin yang ada. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan masalah jin dan setan. Ya, karena itu masih penasaran, jin setan itu apa? Jin dan setan. Jadi setan itu ya iblis itu sendiri. Jadi dalam dunia ini ada istilah iblis, ada istilah setan, ada istilah jin. Jin ini namanya, nama apa? Nama bangsanya ini. Bangsa jin, seperti kita bangsa apa? Manusia, al-insu. Bangsa mereka namanya jin. Nah, tadi manusia itu kan ada macam-macam. Ya, ada macam-macam. Bapaknya manusia itu siapa? Namanya Nabi Adam. Nah, bapaknya jin namanya siapa? Iblis. Namanya iblis. Nah, iblis inilah setan. Jadi terkadang namanya iblis, namanya setan. Makanya kalau antum melihat di dalam Al-Quran, terkadang disebutkan setan, terkadang disebutkan sebagai iblis. Terkadang sama. Dan terkadang setan ada setan yang lain. Ya, jadi secara umum setan itu ya iblis, iblis itu ya setan. Dan semua jin yang buruk, yang kafir namanya setan. Namanya setan. Bahkan menungso ndah nek kelakone elek juga jenenge setan. Jadi intinya setan itu sifat untuk apa? Sifat untuk golongan sing mokong, sing membangkang. Membangkang dari apa? Membangkang dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran kalimat setan, terkadang maksudnya adalah iblis, terkadang maksudnya adalah setan secara umum. Ya, setan secara umum. Baik. Jadi dulu ceritanya setan ini atau iblis itu sendiri di awal-awal dia ini jadi hamba yang soleh, jadi hamba Allah yang soleh, dan dia setara dengan malaikat. Kan podo-podo goibnya tuh ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran di surat apa? Di surat Al-Baqarah kan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Jadi iblis ini bukan malaikat, cuma di sini dimasukkan dalam golongan malaikat karena apa? Mereka secara zahir mirip, sama-sama apa? Sama-sama gaib, ya, sama-sama makhluk yang gaib, dan sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian ketika penciptaan Nabi Adam, iblis ini mangkel istilahnya, ya, mangkel, iri, hasad kepada Nabi Adam, sehingga ketika disuruh untuk sujud dia tamarroda, yaitu menolak, melawan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ya, Nabi Adam. Jadi itu singkat ceritanya iblis kenapa jadi makhluk yang seperti ini, yang sekarang ini, dan sampai kiamat kelak iblis ini ada. Iblis ini ada dan orangnya yaitu itu aja. Ya, orangnya itu dia hidup sejak zaman dahulu kala sampai kiamat, tidak pernah mati. Adapun yang lainnya dari kalangan jin yang selain iblis ini mengalami kematian sama seperti manusia. Ya, mengalami kematian sama seperti manusia. Jadi iblis itu sing makhluk Allah sing paling tuwek, ya. Makhluk Allah sing paling tua, karena dari zaman dahulu kala sudah ada. Ya. Dan setan, ya, lafadz setan ini lafadz yang semua manusia ini dia meyakini adanya keberadaan setan itu sendiri. Sampai orang kafir pun meyakini keberadaannya setan. Jadi nggak ada manusia yang dia tidak meyakini adanya setan. Semua manusia itu tabiatnya mengakui keberadaan setan, ya. Sampai orang kafir gawe klub sepak bola jenenge apa? Setan merah, ya. Bangga karo setan, ya. Jadi intinya apa? Setan ini semuanya mengakui akan keberadaannya dan meyakininya dan mengimaninya. Jadi kalau ada manusia mengatakan saya tidak beriman akan adanya jin, ini dia sedang berbohong, membohongi dirinya sendiri. Karena apa? Hati kecilnya dia meyakini adanya setan. Dan setan tadi dari golongan jin. Nah, jadi iblis itu cuma satu, Pak. Iblis cuma satu.
Makanya nggak ada lafadz abalis. Abalis itu jamaknya iblis ya. Jadi iblis itu cuma satu, oknumnya yaitu sampai nanti kiamat tugasnya apa? Tugasnya dia menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan iblis dikarenakan apa? Dia ini ya'isa wa tahayyar, wis pesimis. Pesimis tidak mendapatkan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan juga dari ahli tafsir, iblis ini dulu ya, penjaganya surga, ya, penjaganya surga. Surga yang ada di langit dunia. Allah alam bisawab, kita nggak tahu hakikatnya. Kita tidak tahu hakikatnya. Yang jelas dulu mereka di surga. Ya, yang jelas dulu mereka di surga karena tidak mau tunduk kepada perintahnya Allah, akhirnya apa? Dikeluarkan dari surga. Kemudian ganggu Nabi Adam. Kemudian kok ada yang bertanya, gimana Ustadz? Katanya iblis sudah dikeluarkan dari surga, tapi kok masih bisa mengganggu siapa? Nabi Adam. Bagaimana itu caranya? Wallahu a'lam bishawab. Sing jelas apa? Yang jelas sudah berhasil mengganggu dan apa? Membuat Nabi Adam makan buah khuldi. Jadi kalau orang tidak beriman kepada keberadaan dengan hakikatnya iblis tadi, hanya gara-gara apa? Iblis kan sudah dikeluarkan dari surga, kok masih bisa mengganggu Nabi Adam? Ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu bagaimananya. Yang jelas kita beriman dengan kejadian tersebut. Baik. Kemudian setan ini ya, bentuknya, rupanya itu sangat jelek sekali, sangat buruk sekali ya, sangat buruk sekali. Jadi digambarkan setan ini ada buah, ada pohon ya. Pohon namanya pohon zakum ya, pohon zakum. Saya coba lihat zakum ya. Jadi zakum ini pohon, Mbak. Pohon, cuma bentuknya menakutkan. Nah, diibaratkan setan itu mirip dengan zakum. Jenengan bisa melihat ini. Melihat ya. Ini ada pohon ya, pohon yang di dunia Arab sana ya, pohon seperti ini. Bentuknya diibaratkan rupanya setan itu seperti ini. Diibaratkan, berarti mereka buruk atau tidak? Antum melihat ini ngeri atau tidak? Ngeri atau tidak lihatnya? Ini ibaratnya. Jadi intinya sing luweh srada terang maneh. Ini kelihatan atau tidak? Sing srada ado ra ketok. Mari cilik. Serapopo. Ya pokoknya intinya apa? Intinya rupanya setan itu sangat menakutkan ya, sangat menakutkan sekali, rupanya buruk ya, rupanya jelek. Ini diantara salah satu hikmah kenapa jin itu mastur, tidak kelihatan oleh kita. Mereka jumlahnya banyak, Pak, ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Nomah yo enek, nanti nggone apa? Kamar mandi yo enek, lho sak gon-gon enek. Sak momong ketok terus piye? Ya. Apa gak sumpek kita hidup gitu loh. Ya. Kumpul karo makhluk yang rupanya sangat menakutkan. Digambarkan pula setan ini punya dua tanduk ya, dua tanduk. Jadi la taharrus bi salatikum tulu asyamsi wala ghurubiha fa inna tatlu bi qarnai asyaiton. Jadi kalian usahakan jangan sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari apa? Tenggelam. Karena apa? Karena ketika matahari tadi terbit dan tenggelam, itu tanduknya setan muncul di situ. Kenapa muncul? Karena pada waktu tersebut, dua waktu tadi, para penyembah matahari sujud kepada matahari. Nah, biar manusia tadi nyembah setan, maka mereka muncul dari arah matahari. Sampai sini paham? Ya. Jadi biar mereka tadi itu
nyembah setan, dan setan pengen manusia nyembah dia biar apa? Biar terjerumus kepada api neraka. Maka mereka muncul ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Ya, ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Makanya kita dilarang sholat ketika matahari terbit dan terbenam. Itu waktu yang sangat dilarang. Karena itu waktunya para penyembah matahari sujud kepada setan tadi, kepada setan. Baik, kita pelajari masalah makanannya jin, ya, makanannya jin dan minumannya. Yang tadi sudah saya sebutkan makanannya apa? Tulang dan apa? Dan kotoran hewan ternak, ya, kotoran hewan ternak. Itu hadisnya ya, di Sahih Muslim, ya, di Sahih Muslim. Itu hadis terkait makanan jin tadi. Jadi lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa fi aidikum aw farma yakunu lahma. Jadi buat kalian, tadi kan ada jin kan? Ada jin datang kepada Nabi, kemudian dibacakan Al-Qur'an, kemudian masuk Islam. Kemudian mereka minta makanan kepada Nabi, maka dikatakan ini tulang dan kotoran tadi, jika disebutkan nama Allah berarti apa? Baca bismillah. Jadi jin Islam tadi nek mangan juga baca apa? Bismillah. Maka itu luwih apik ketimbang daging tadi, ya, ketimbang daging. Nah, karena ini adalah makanan jin, maka kita tidak boleh apa? Tidak boleh menggunakan tulang tadi untuk apa? Untuk istinja atau untuk istijmar. Itu tidak diperbolehkan karena ini makanannya siapa? Makanan saudara kita dari kalangan jin. Kemudian makanan mereka juga bahwasanya cara setan itu makan pakai tangan kiri. Dan kita orang Islam makan pakai tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka makan pakai tangan kanannya. Kalau minum, idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minum pakai tangan kanan juga. Fa inna syaiton yakul bisimali wa yashrab bisimali. Karena setan tadi makan dan minum pakai tangan kiri. Di dalam Sahih Muslim juga, idza dakhala ar-rajulu baitah, jika seseorang masuk ke rumahnya, fadzakarallah, kemudian nyebut nama Allah. Biasanya kalau masuk rumah baca apa? Ya, pokoknya dzikir, entah bismillah atau assalamualaikum warahmatullah, ada nama Allah di situ. Ya, yang penting masuk rumah nyebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullah, ada namanya Allah. Maka apa? Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Qala syaitan, jika orang tadi masuk rumahnya nyebut nama Allah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan berkata, la mabita lakum wala asya. Enggak ada jatah untuk kalian mabit di rumah ini dan makan malam di rumah ini. Ya, makan malam di rumah ini. Wa idza dakhal falam yadhkur Allah 'inda dukhuli, jika masuk belum menyebutkan nama Allah ketika masuk tadi, ya. Qala syaitan, maka setan berkata apa? Adraktumul mabit. Dalu iki malam iki jatah apa? Tinggal di atau mabit di rumah ini. Wa idza lam yadhkurillahu 'inda ta'ami. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'ami qala. Jika belum nyebut nama Allah ketika makan tadi, apa kata setan? Adraktumul mabit wal asya. Kalian dapat jatah apa? Dapat jatah bermalam dan makan malam. Berarti nek wong makan enggak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan ikut makan sama dia. Ustaz, kita makan masuk mulut enggak ada yang berkurang. Ya kita enggak tahu ini kabar apa? Kabar gaib. Yang jelas setan ada sama Anda, makan bareng Anda. Ini masalah yang gaib, ya. Ini masalah yang gaib. Kemudian disebutkan pula di antara makanan setan itu al-maitah. Maitah itu bangkai. Bangkai itu hewan yang tidak disembelih secara Islami. Itu namanya bangkai. Itu termasuk makanannya setan. Kemudian minumannya setan itu apa? Minumannya setan di dalam Al-Qur'an surat
Al-Maidah ayat 90 ya. Surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton. Saat temene khamr dan maisir, judi, ansab itu semua yang ditegakkan, disembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Azlam ini juga mengundi nasib. Rijsun ini termasuk rijs, perbuatan kotor, min amali syaiton, termasuk perbuatannya setan. Di Ibnu Qayyim menyebutkan dari ayat ini dipahami bahwasanya apa? Bahwasanya minumannya setan itu al-muskir, innamal khamru, yaitu semua yang berbentuk khamr, semua minuman berbentuk khamr, berbentuk apa istilahnya bahasa kita, minuman keras ya. Nah, minuman keras itu adalah minumannya setan. Itu adalah minumannya setan. Jadi khamr tadi minumannya setan. Kemudian juga minuman yang belum apa bahasanya, digodok ya, direbus ya. Jadi minuman tadi sebelum diminum itu baiknya apa? Direbus terlebih dahulu ya. Di dalam hadis yang ini bukan hadis, ini ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, amma ba'du, beliau berkata fatbuhu ya, jadi rebuslah syarabakum, minuman kalian, hatta yadhhaba minhu nasibu syaitan, sehingga nanti jatahnya setan hilang. Jadi kalau minuman tadi belum direbus langsung diminum ya, berarti masih ada jatahnya siapa? Jatahnya setan. Fa inna lahu isnaini wa lakum wahid. Nanti dia dapat 2, kamu dapat 1. Ini makanan dan minumannya setan. Berarti dari sini kita bisa paham apa? Nek mangan, nek ngombe, ngikuti tata cara sunnah. Ini pentingnya kita belajar sunnah, Pak. Jadi orang nggak belajar sunnah nggak akan tahu agamanya dia, cara beramal seperti apa. Jadi kebutuhan manusia kepada sunnah itu sangat darurat sekali, sama seperti makanan dan minuman. Ibaratnya orang makan minum sehari berapa kali? 3 kali. Saumpama orang tadi mangan sak minggu pisan, mangan sak minggu pisan, kira-kira bagaimana? Ini ibaratnya kita ngaji, Pak. Jadi ngaji tadi ibaratnya sama seperti makanan. Jadi ngaji tadi itu adalah riyadhahnya hati, kemudian olahraga adalah riyadhahnya badan. Orang kalau setiap hari riyadhah ya ringan-ringan ya, push up-nya 5 kali, kemudian terus rutin tiap hari, kan lama-lama badannya jadi kuat. Maka orang ngaji pun sama, Pak. Orang langsung ngajine wakeh enggak, tapi apa? Bertahap, step by step ya, bertahap, kemudian rutin. Ya, ini nanti hasilnya sangat bagus. Tapi kalau jaraknya lumayan panjang, saulan pisan atau sak minggu pisan atau 2 minggu pisan, nek pengajian besar sing ngundang kiai sing gede biasane, iku biasane setahun ping pira iku biasane. Sing nang desa-desa ngono lho. Ya, sing ngundang kiai besar kan acaranya gede barisa biasanya. Itu kan jarang-jarang seperti itu. Nah, itu hati kita itu butuh dengan ilmu agama sama seperti kita makan dan minum. Bahkan diriwayatkan para sahabat itu ngajinya setiap hari. Makanya disebutkan riwayatnya siapa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ini janji dengan temannya, saiki aku sing ngaji, sesuk awakmu. Nek saiki ngaji engkau mulai tak kandhani aku bareng ngaji ngene dan yang lainnya. Berarti apa? Sahabat wae ngajine sering. Ya, berarti menunjukkan kita ini juga butuh apa? Butuh ngaji sing sering. Dan ngaji tadi juga butuh seorang syekh. Syekh ini siapa? Syekh ini wajib punya 2 sifat. Sifat apa? Al-mufid, an-nasih. Mufid ini mutqin. Dia bidangnya atau bahasa akademinya apa? Jurusannya ya. Yes, pokoknya mutqin, dia pakare sing diajarno. Yang kedua nasih, dia tahu metode yang pas untuk ngajari orang.
Ya soalnya kan orang tadi kan ibaratnya apa? Orang yang sing ditarbiyah, orang yang dibimbing. Dan bimbing orang tadi butuh metode. Ya. Jadi seorang guru ngaji juga harus punya sifat apa? Tahu metode membimbing murid-muridnya, dan dia juga mungkin dia pakarnya ilmu yang dia ajarkan. Jadi intinya sekali lagi, orang ngaji sunnah itu sangat butuh sekali, Pak. Jadi butuhnya tidak sekedar sak minggu pisan atau saulan pisan, bahkan setiap hari. Nek para sahabat wae sak bendino, maka apa? Awak dhewe luweh butuh ngaji seperti mereka. Ojo sampai malah ndelewer ya. Soalnya kita di akhir zaman, di zaman yang banyak fitnahnya, zaman yang banyak subhatnya, wong asale Islam dadi kafir, wis tuwek wis 70 tahun ya. Wis tuwek wis 70 tahun kafir, menyatakan apa? Murtad, keluar dari agama Islam ya. Sing liga sing anyar iki lho. Sing kasus sing anyar iki lho. Wis mbah-mbah wis tuwek 70 tahun menyatakan dia masuk ke kafir, gak ada jaminan. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kita semuanya ini punya korin. Jadi gak ada yang bisa mengatakan dia bakal selamat, gak ada yang bisa. Semuanya punya apa? Punya peluang untuk tersesat walaupun di detik-detik yang terakhir. Makanya sangat berbahaya sekali. Makanya kita senantiasa beristiadah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kesesatan. Taib. Masalah berikutnya masalah pernikahannya jin. Ya, jin itu juga menikah. Ya. Jin itu juga menikah dan beranak keturunan. Jin tadi menikah dan beranak keturunan. Apa dalilnya bahwasanya jin tadi menikah? Menikah itu apa? Menikah itu hukum asalnya apa? Jima. Jima itu apa? Bergaul suami istri. Jadi jin juga seperti itu. Piye caranya gak ngerti. Gak ngerti. Karena apa? Gaib. Ya, karena dia makhluk yang gaib. Dalilnya surat Ar-Rahman ayat 56. Surat Ar-Rahman ayat 56. Lam yatamithunna insun qablahum bala jan. Jadi bidadari yang di surga yang disediakan, disiapkan. Sudah mau habis waktunya. Ada nisa ya? Enggak apa-apa. Jadi bidadari yang disiapkan untuk kita maksudnya yang masuk surga. Ya. Bukan jaminan untuk kita masuk surga, bukan. Kita yang masuk surga. Dan semoga kita semuanya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi bidadari yang disediakan untuk orang-orang yang masuk surga itu enggak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Disentuh di sini maksudnya apa? Digauli oleh kalangan jin dan manusia. Berarti jin bergaul atau tidak? Iya, bergaul. Bergaul menjima pasangannya. Ini kabar dari Al-Quran. Dan kemudian mereka juga beranak pinak berketurunan. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian mau mengambil jin tadi, setan tadi, wa dzurriyyatahu dan anak turunannya, aulia sebagai penolong-penolong, min duni selain aku, wa hum lakum adu. Padahal mereka setan ini adalah musuh-musuh kalian. Jadi nggak masuk akal kalau sampai manusia menjadikan jin sebagai penolongnya dia. Jadi nggak bakal jin itu jadi penolong, nggak bakal setan jadi penolong manusia. Yang jelas apa? Setan ini suka manusia tersesat biar nanti masuk ke dalam neraka. Makanya orang-orang musyrik itu kan nyembah jin. Nyembah jin atau tidak? Yang di pulau sana itu loh, yang di pulau timur itu kan mereka nyembah setan pagi, siang, sore. Biar apa? Biar nanti nggak diganggu, biar nanti dapat keberkahan. Itu hakikatnya mereka pengen kalian syirik, nanti kalau syirik masuk ke dalam neraka. Jadi mereka bukan penolong kalian. Wong dikon larang sesajen kok apa jadi penolong, bukan. Malah sampean sing dirugekno, diweden-wedeni, malah larang sesajen terus apa? Sajen nggone wit gede, sedekah bumi dan yang lain-lain, malah merugikan. Ya, malah merugikan. Jadi nggak ada mereka sebagai wali. Bahkan mereka ini kalau sudah melihat manusia tersesat, lepas tangan, lari. Seperti ketika kejadian perang Badar, iblis ini menampakkan diri sebagai Suraqah. Kemudian inni jarul lakum, aja wedi,
awakmu lawan pasukan Nabi Muhammad, aja wedi. Aku balamu, aku nok sampingmu, aku nok pinggirmu. Aja wedi. Falam maltaqa ya jam'an, maka tatkala kedua pasukan tadi bertempur, melayu ndisi, melayu nyemplung nggone laut ya, nyemplung nggone laut. Ini setan tabiatnya. Jadi setan itu enggak punya kekuatan apa-apa, Pak. Kor lambene tok. Jadi kekuatannya di mana? Nok lambene tok, bisiki. Waswasah, membisiki tok. Nah, nanti kalau ada manusia berbuat kesesatan, itu bukan karena hujah atau kebenaran yang dibawakan oleh setan, bukan, tapi apa? Cuma sekedar waswasah tok, dibisiki tok, diajak ngene, terus manut gitu aja. Jadi nggak bisa setan itu memaksa kita untuk berbuat syirik, berbuat apa? Dosa itu nggak bisa. Cuma bisa bisiki tok, namun sing dibisiki gelem. Kan masalahnya di situ. Ayo tawasul no kuburan, ayo budal no gone dukun, ayo takok wong pinter. Kor ayo ngono tok modale setan, kor ayo. Jadi nggak ada modalnya setan itu kuburan iki. Kenapa dia harus minta di situ? Dia pokoknya mendatangkan hujah itu nggak bisa. Setan itu tidak punya hujah. Yang punya hujah itu siapa? Bangsane menungso. Setan dari bangsa manusia. Kalau setan sing jin tadi itu nggak punya hujah, kur punya apa? Punya ayo tok. Namun sayang sing dijak itu nurut gelem kepada mereka. Ya. Jadi setan-setan dari kalangan manusia itu hakikatnya mereka adalah walinya setan tadi. Balane setan, mereka sama-sama kerjasama menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Nggih, monggo diandani dulu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian masalah berikutnya, masalah usianya jin. Apakah jin tadi mati? Jawabannya ada yang mati, ada yang tidak. Yang tidak siapa yang tidak mati? Yang tidak mati iblis tok. Yang sisanya mereka mati. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu bi'izzatik, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan keizzahanmu. Alladzi la ilaha illa anta, alladzi la yamut." Yang tidak ada ilah ma'bud sesembahan yang hak kecuali Engkau, alladzi la yamut, yaitu yang tidak mati. Jadi Allah tidak mati. Wal jin wal insu yamutun, dan jin dan manusia mereka semuanya mati. Ini salah satu dalil bahwasanya apa? Jin itu mati. Berarti sama seperti kita, mati. Ya, mereka juga mati. Cuma usianya berapa? Yang jelas mereka usianya lebih panjang daripada manusia. Lebih panjang daripada manusia. Makanya kalau ada kasus manusia yang dulu mbah-mbahnya itu pernah punya parewangan, punya jin, khodam gitu kan, atau punya ilmu tenaga dalam, kemudian dia mati, biasanya turun ke anak turunannya yang diganggu, ya atau tidak? Yang dikenal dengan kasus apa? Sebagai indigo ya kalau nggak salah ya. Nah itu biasanya sumbernya dari kakek-kakeknya dulu. Berarti jinnya tadi itu balas dendam ke siapa? Ke bawahan-bawahannya. Makanya jangan sekali-kali punya muamalah dengan para jin. Jangan punya muamalah dengan para jin. Nanti yang terkena siapa? Yang terkena anak turunannya. Yang terkena adalah anak turunannya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya jin tadi mati, yaitu ketika Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu pada Fathu Makkah itu diutus untuk menghancurkan sebuah patung atau sebuah berhala. Kemudian ketika dihancurkan Uzzanya tadi, yaitu berhala Uzza dihancurkan, ternyata muncul penunggunya yang di dalam berhala tadi, di dalam patung tadi, yaitu seorang wanita hitam, ya, hitam yang tidak berpakaian, warnanya hitam, dan itulah setan penunggunya. Jadi berhala-berhala yang disembah sama orang-orang kafir itu biasanya ada penunggunya.
penunggunya dari kalangan setan. Maka setan wanita ini langsung dibunuh oleh siapa? Oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian lapor kepada Nabi, kemudian dikatakan itu adalah setan penunggunya, penunggu patung atau berhala tadi. Kemudian ada pula sahabat yang membunuh jin, yang jin ini menjelma menjadi ular. Ini paling banyak, ular dan anjing. Ular dan anjing. Nah, ketika menjelma jadi ular tadi, kemudian dibunuh, dia mati. Jadi ketika menjelma belum sempat balik wujudnya, kemudian dibunuh, maka dia mati. Itu diantara dalil bahwasanya jin itu mati sama seperti manusia. Cuma usia mereka lebih panjang daripada usia manusia yang rata-rata 60-70 tahun. Kemudian tempat-tempatnya jin, tempat-tempatnya jin. Jadi jin tadi yang jelas tinggal di bumi, tidak tinggal di Venus, tidak tinggal di mana lagi, di Mars dan yang lain-lain. Enggak, mereka tinggal di tempat tinggal kita, yaitu di bumi yang kita hidup di atasnya. Dan mereka banyak ngumpul di mana? Banyak ngumpul di rumah yang enggak dipakai. Jadi omah nek rata tinggoni, kemudian dibiarkan terbengkalai begitu saja, itu tempatnya jin. Sing pengalaman rumah-rumah yang kosong itu loh, biasanya ada juga kan? Yang nah ya itu di tempat jin. Dan falawat itu istilahnya kita gang-gangan, panggon sing antar kampung ya, atau padang pasir, padang yang luas, itu tempatnya jin. Kemudian tempat-tempat yang ada najisnya seperti seperti tempat buang hajat ini ya. Kemudian tempat buang sampah itu juga banyak jinnya di situ, dan makabir dan kuburan-kuburan. Ya, makanya kuburan kan angker kan? Angker atau tidak kuburan itu? Angker ya. Pertama apa? Dia sudah tabiatnya tempatnya jin. Kedua, banyak pohon besar di kuburan. Seharusnya kuburan tadi cuma tanah datar gitu saja, nggak perlu dikasih pohon. Cuma adatnya di tempat kita ada pohonnya atau tidak? Rata-rata ada pohonnya. Dengan keyakinan apa? Nanti kalau ditancapkan pohon tadi, nanti dia diringankan siksaannya selama tadi tidak kering ya. Itu dalil yang mereka pakai. Innahuma la ya'adzaban wa ma ya'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma kana la yastatir minal baul wa ammal akhar fa kana mishi bin namimah fa akhadha jaridatan radbatan fa gharazaha fi fashaqqaha nisfain fa gharazaha fi kulli qabrin wahidatin. Jadi dalil yang mereka pakai, Nabi pernah melewati 2 kuburan, kemudian dikabarkan kepada Nabi bahwasanya 2 penduduknya sedang diazab. Kemudian Nabi ambil pelepah kurma, kemudian disigar jadi 2, kemudian ditancapkan di setiap kuburan. Nabi berkata apa? La'allahu yukhafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga 2 penduduk tadi itu diringankan siksanya selama ini belum kering. Berarti mafhumnya kata mereka, selama pohon tadi tidak kering berarti apa? Dia tidak disiksa. Itu keyakinan mereka, dan ini keyakinan yang batil. Kenapa? Karena tidak ada sahabat satupun yang melakukan perbuatan ini. Ada nggak sahabat yang ambil pohon kemudian ditancapkan di kuburan? Nggak ada. Makanya antum kalau lihat di kuburan Baqi, ya kuburannya apa? Kuburannya bersih, nggak ada pohon-pohonannya yang ditancapkan di makam-makam tadi. Jadi itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Jadi usahakan kuburan itu apa? Ya cuma tanah gitu aja. Biar nggak angker-angker nemen gitu loh. Ya, soalnya kalau pohonnya rindang nanti angker. Soalnya pohon rindang tadi ya tempatnya jin. Ya tempatnya jin. Makanya antum kalau lihat pohon sing rindang atau kebun yang rindang banget, angker atau tidak? Angker. Pokoknya kapan ada rumbuk-rumbukan kayak gitu jadi angker, itu jadi tempatnya jin, ya, tempatnya jin. Kemudian di antara tempatnya lagi juga, jadi setan tadi itu tabiat kehidupannya di kegelapan. Jadi panggon-panggon sing peteng-peteng tadi itu tempat apa? Tempatnya setan. Makanya ketika kita hendak masuk maghrib,
itu diperintahkan apa? Anak-anak kecil dimasukkan ke dalam rumah. Karena apa? Itu waktu keluarnya setan. Jadi setan tadi ibaratnya keluar nyebar, ya, ingin nyebar ke seluruh tempat. Makanya ketika menjelang maghrib, anak-anak kecil itu diperintahkan dimasukkan ke dalam rumah, karena itu waktu setan menyebar dan muncul dan keluar dari kandangnya, dari kandangnya. Kemudian diantara tabiatnya juga setan ini lari dari adzan. Diantara tabiatnya juga setan tadi pada bulan Ramadan dirantai. Dirantainya bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Yang jelas apa? Dirantai pada bulan Ramadan. Secara hakikat bukan majas, hakikat dirantai. Jadi dalam perkara gaib itu kita wajib mengimaninya secara hakikat bukan majas, atau mentakwilnya enggak. Perkara-perkara yang gaib itu diimani hakikatnya, maknanya. Tidak boleh ditakwilkan, enggak boleh. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah di atas ars bersemayam. Ditakwil enggak boleh, karena apa? Ini gaib. Ini gaib. Contohnya lagi, Nabi Muhammad naik ke langit yang ketujuh. Ini diimani, enggak boleh ditakwil. Karena apa? Ini gaib. Jadi perkara yang gaib wajib diimani apa adanya, tanpa kita nerawang-nerawang atau mentakwilkan atau ngotak-ngatik. Itu bukan urusan kita, karena perkara yang gaib. Kemudian setan juga itu duduk di antara bayangan dan sinar matahari. Jadi misalnya ini sinar matahari, kemudian ada bayangannya, kita duduk di tengah-tengahnya gini, kepalanya nggak dapat matahari, kakinya dapat matahari. Ini tempat duduknya setan. Ini tempat duduknya setan. Makanya Rasul melarang kita apa? Duduk separuh dapat matahari, separuh tidak dapat sinar matahari. Terus kalau nyopir gimana Ustadz? Nyopir kan pas waktu pagi wajah nggak kena sinar matahari, terus kemudian badan kena sinar matahari. Ya darurat ini kasusnya beda ya. Sama kan nggak bisa kan buka mobilnya tadi terus kenapa? Kena sinar matahari semua kan nggak bisa. Ya, tidak bisa. Itu di luar kemampuan kita. Kemudian masalah hewan, ya hewannya jin. Jadi bangsa jin juga punya hewan seperti kita, punya kuda, punya kambing. Nah mereka juga punya hewan. Cuma hewannya bangsa jin seperti apa? Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Kemudian setan juga punya kuda. Kudanya bagaimana? Surat Al-Isra ayat 64. Setan punya kuda. Kita nggak tahu kudanya bagaimana. Apakah kuda terbang? Pokoknya yang goib-goib itu kita nggak boleh apa? Mengotak-atiknya. Ya, kuda terbang dan yang lain-lain kita nggak punya wewenang di sana. Kemudian di antara hewan yang dia ditemani setan itu contohnya apa? Contohnya adalah onta. Onta ini dia ditemani oleh setan. Di dalam hadis di Sahih Jami' disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Innal ibila khuliqat minasyayatin. Ibil atau onta tadi diciptakan dari setan. Wa inna wara'a kulli ba'irin syaitana. Dan sesungguhnya di setiap onta tadi di belakangnya ada setan. Makanya kita dilarang sholat di kandang-kandangnya onta. Kemudian juga kita diperintahkan kalau makan onta setelahnya apa? Berwudu. Kenapa? Ya karena setan tadi diciptakan ibil atau onta tadi diciptakan dari apa? Dari setan. Dan setan itu panas atau tidak? Panas. Maka untuk meredakan panas tadi dengan cara berwudu. Ini diantara salah satu mazhabnya para ulama. Kenapa kita kalau makan onta itu diperintahkan berwudu? Karena onta tadi dari setan dan setan dari api dan tabiatnya adalah panas, sehingga kita diperintahkan apa? Untuk meredakan panasnya tadi. Allah alam bishawab.
Allah alam bishawab. Ini diantara faedah kenapa kita ketika makan unta disuruh untuk apa? Berwudu. Sudah pernah makan unta, Pak? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita semuanya untuk sering-sering ke tanah suci dan bisa makan merasakan daging unta. Dagingnya enak, Pak. Ya, sama nek wis kono telepon aku, restoran mana yang jualan unta? Ada, tak doi nggone. Ya. Gak kabeh restoran jualan daging unta. Baik. Kemudian kemampuan jin tadi. Kemampuan jin, dia punya gerakan yang cepat. Punya gerakan yang cepat. Nek manusia kecepatannya apa? Kecepatannya yang paling cepat apa? Lari. Kecepatan manusia apa? Lari. Kalau jin kita nggak tahu apakah terbang atau bagaimana, yang jelas dia cepat. Kecepatannya cepat. Kemudian mereka punya kemampuan menjelma. Manusia tidak bisa menjelma, Pak, kecuali pakai make up ya. Atau pakai topeng ya. Kalau jin langsung berubah, dia bisa. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya iblis tadi menyerupakan diri dengan Suraqah bin Malik ketika perang Badar. Ketika perang Badar. Wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Saiki awakmu wong Quraisy lawan pasukan Muhammad gak ngarah kalah. Wa inni jarul lakum, aku balamu. Setan iku iso ngono tok, kok iso kok ngojok-ngojok tok. Ayo ngene. Tapi gak iso duwe hujah apapun. Cuma sing di ojo-ojo kadang katut. Falamma tara'atil fi'atan nakasa ala aqibai wa qala inni bari'un minkum. Ketika terjadi tempur tadi, setan langsung berbalik arah, lari dan berkata apa? Aku gak diurusan karo awakmu. Itu penggaweane setan seperti itu. Jadi nek neng wong senengane adu-adu baru adu-adu mere, itu apa? Setan. Ya itu setan, tukang adu-adu. Nek baru adu-adu mere. Dan kebanyakan setan itu dia menyerupakan diri dengan anjing hitam dan kucing hitam. Anjing hitam. Jadi al-kalbul aswad syaiton. Anjing hitam itu adalah setan. Makanya kalau ada anjing hitam dibunuh terus dibelani, ya berarti siapa? Ya belani setan ya. Eneng anjing apa? Anjing hitam dibunuh. Sing kejadian sing paling anyar iki lho. Eneng anjing hitam kan? Anjing apa jenenge? Ya itu, gak tak sebut soalnya di shooting masalah. Ya, anjing apa? Anjing hitam dibunuh langsung apa? Bilang HAM atau hak asasi hewan dan yang lain-lain. Kemudian ya mereka sama-sama setannya. Yang bilang-bilang itu sama-sama apa? Sama-sama setannya. Kemudian jin yang apa? Yang ada di rumah-rumah ya. Jin yang ada di rumah itu biasanya berbentuk ular. Berbentuk ular. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh ular yang ada di rumah tadi. Kenapa? Khawatir nanti ternyata yang dibunuh adalah jin yang muslim, jin yang sudah masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati jinnan qad aslamu." Sesungguhnya di Madinah ada jin yang mereka sudah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'dhunuhu thalathata ayyam. Jika kalian melihat mereka, maka usir mereka 3 hari. Usir 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalik, sakbari 3 dina sik ngetok maneh, faqtuluhu patenono. Fa innama huwa syaiton, sak temene iku setan, bukan jin yang Islam. Bukan jin yang Islam. Jadi kalau ada ular yang di dalam rumah, pernah ada kejadian ular di dalam rumah? Kejadiannya bagaimana? Dari luar masuk rumah atau gimana? Atau di dalam rumah situ? Moro-moro muncul di dalam. Ya maka dia diusir. Kan ular tadi kan ada yang asli dari dalam rumah, ada yang dari luar masuk ke dalam rumah. Kalau yang dari luar rumah ini diperintahkan membunuh karena apa? Dia bukan jin. Jadi cuma ular yang di dalam rumah tok. Ular yang di dalam rumah. Wes pokoknya jero gitu aja. Ada di dalam rumah, maka ini diusir selama 3 hari.
Jadi yang berkaitan dengan masalah ular tadi, ya, jadi hukum ini terkait dengan ular saja, bukan dengan hewan-hewan yang lainnya, bukan hewan-hewan yang lainnya. Dan tidak semua ular, ya, tidak semua ular, ini cuma ular yang ada di dalam rumah tok, ya, di dalam rumah tok. Adapun yang di luar ini tetap dibunuh. Jadi kalau kita melihat ular di dalam rumah, maka kita diperintahkan mengusirnya, batasannya berapa? Tiga hari. Selebihnya maka dibunuh, ya. Selebihnya maka dibunuh. Ular yang di dalam rumah yang langsung dibunuh itu ada satu jenis, ya, yaitu ular yang kula abtar di tafiyatain. Jadi ular yang ekornya terputus, atau ular yang berwarna, seleret-seleret gitu loh, berwarna, ya. Punya dua warna tadi, ya, punya dua warna. Itu biasanya ular apa biasanya? Welingnya. Itu disuruh untuk membunuh, ya. La taqtul jinan. Kalian jangan membunuh apa? Jangan bunuh jin yang ada di dalam rumah tadi yang berbentuk ular. Illa kulla abtar di tafiyatain. Kecuali ular yang abtar, ekornya terputus, bundel, tafiyatain, atau dia punya dua garis tadi. Fa innahu yusqitul walad. Itu bisa apa? Membuat orang hamil itu gagal hamil, yusqitul walad. Kemudian yudhibul basar, bisa bikin orang apa? Buta. Makanya kalau ketemu ular yang seperti ini, weling itu kayak gitu atau tidak? Iya ya, sifatnya seperti itu. Ya, maka diperintahkan faqtuluhu, maka bunuh ular yang seperti ini. Ya, bunuh ular yang seperti ini. Baik. Tabiatnya jin, ya, tabiatnya jin. Yang pertama, la sultana lahum ala ibadillahi sholihin. Mereka tidak punya kekuasaan apapun, atas hamba-hamba yang beriman. Jadi tabiatnya jin, setan itu tidak bisa maksa-maksa kita. Cepet kafir, nggak bisa. Atau nakut-nakutin pakai senjata gitu, nggak bisa. Atau maksa orang untuk kafir, nggak bisa. Tapi kalau yang setan berbentuk manusia, bisa atau tidak? Bisa maksa orang untuk kafir. Tapi yang jin, setan jin ini tidak bisa. Dia makhluk yang sangat lemah, walaupun punya kemampuan terbang dan lain sebagainya, dia ini lemah, nggak bisa maksa-maksa manusia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Saat temene para hambaku, awakmu gak duwe sultan, gak punya kekuasaan apapun atas mereka. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Allah Subhanahu wa taala kepada setan. Jadi setan nggak bisa ganggu kita cuma dari lisan tok, bisikin. Itu kemampuannya setan. Makanya setan bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Rabb, sebagaimana engkau menggelincirkan aku, mengeluarkan aku, la uzayyinanna lahum. Niscaya aku akan mentalbis, memoles untuk bangsa manusia fil ardi wal aghwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi setan itu cuma bisa apa? Memoles sing elek ketoke api. Moles sing elek ketoke api. Nah, ini yang paling bahaya, Pak. Yang kita kenal dengan istilah apa? Syubhat. Atau perkara yang sifatnya remang-remang. Dan ini paling banyak menggelincirkan orang-orang yang bodoh. Berarti di sini kita penting apa? Penting belajar agama Islam. Jadi orang kalau nggak punya agama Islam yang kuat, maka gampang tergelincir. Nggak tahu hal-hal yang sifatnya ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tabiatnya setan. Dan setan itu nggak punya hujjah. Laisa lahum fihi hujjah wala burhan. Mereka nggak punya hujjah, nggak punya cara bantah, itu nggak punya. Jadi bantah-bantahan setan itu nggak bisa. Ya, cuma bisa apa? Bisikin tok. Kemudian nanti orang pada menerima bisikan setan. Kemudian tabiatnya setan juga, dia takut kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Seperti takutnya setan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ada orang yang beriman, imannya kuat, Islamnya kuat, maka setan takut dari orang seperti ini.
Inna syaitan la yakhafu minka ya Umar. Saat teman setan itu takut kepadamu wahai Umar. Jadi seandainya Umar melewati jalan ini, maka setan akan melewati jalan yang lainnya. Makanya sampai sekarang seperti pintu Umar, bab Umar di Masjid Nabawi, itu orang-orang Syiah nggak bisa masuk ke sana atau nggak mau masuk ke sana karena apa? Yang tulisannya bab Umar. Jadi nggak masuk ke pintu tersebut. Jadi benar. Pintu Umar gak dileboni setan, yaitu setan dari kalangan manusia. Kemudian di antara tabiatnya setan juga, setan ini gak bisa menjelma menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang bermimpi, man ra'ani fa inni ana huwa. Jadi siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu adalah aku. Fa innahu laisa lisyaitan an yatamatsal bi. Karena setan tidak bisa menjelma sepertiku. Berarti nek wong turu terus dia bangun ngaku-ngaku petuk Kanjeng Nabi. Itu benar atau tidak? Benar atau tidak, Pak? Ada orang tidur, bangun, kemudian dia ngaku-ngaku petuk melihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu benar atau tidak? Hah? Ya perlu diteliti terlebih dahulu. Pertama didelok sik ya. Jenggoten pora, ngerokok pora. Ya. Jenggoten apa? Jenggote blundus ya, ngerokok terus tangi-tangi petuk Kanjeng Nabi jare. Ini kadzab. Nah, ini kadzab, ini pendusta. Ini enggak benar. Atau orangnya memang punya apa? Dohirnya bagus ya. Kemudian ditanya dulu, piye Kanjeng Nabi piye? Rupanya piye? Takok isih. Takoi dhisik. Nanti akan ketahuan kebohongan dia. Jadi bagaimana orang itu bisa tahu kalau itu adalah Kanjeng Nabi? Ya dia harus tahu mengenali ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Aku dibengi turu petuk Kanjeng Nabi. Piye rupane? Kulitnya rada ireng. Ya berarti siapa? Bukan Kanjeng Nabi ya. Atau rambutnya berintik gitu. Ya berarti bukan Kanjeng Nabi. Ya karena Nabi ini ganteng putih. Ya, ganteng. Masa Kanjeng Nabi hitam gitu kan enggak, ya tidak mungkin. Jadi intinya orang tadi ditanya kalau sifatnya benar seperti yang dikabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih, maka benar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabiatnya jin juga, Pak. Jadi pintu iki nek wis ditutup, maka jin tidak bisa membukanya, ya tidak bisa membukanya. Makanya kita diperintahkan kalau malam lampu dimatikan, kemudian pintu-pintu rumah ditutup, ya. Ditutup karena lampu tadi atau lampu zaman dulu kan pakai api ya, lampu zaman dulu. Ini kalau nggak dimatikan nanti jin tadi nyuruh tikus nanti apa dorong lampu tadi, kemudian jatuh dan berkobar membakar neraka. Ini diantara salah satu cara setan merusak atau membakar rumah manusia lewat tikus. Jadi tikus ini salah satu pasukannya setan. Makanya Rasul merintahkan ghaddul ina, makanan-makanan tadi tutupin. Wa aghliqul bab, ya. Kemudian tutup pintu, wa atfis surat, dan matikanlah lampu-lampu. Fa inna syaitan la yaftahu baban wa la yakshifu inaan, karena setan tadi tidak bisa membuka pintu dan tidak bisa membuka makanan yang ditutupi. Makanan yang ditutupi. Baik, waktunya suatu kepanjangan ya. Ada pertanyaan. Nampaknya langsung ke tanya jawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip dari makanan dan minuman setan yaitu khamr dan sejenisnya, Afan Ustadz, di kampus dosen ana menyuruh menggunakan rum sebagai bahan tambahan untuk kue. Rum itu apa? Rum itu khamr ya? Hah? Di dalamnya terdapat keterangan mengandung alkohol 22,7%. Beliau mengatakan itu tidak haram, kan hanya digunakan 3 tetes saja dan tidak memabukkan. Apakah kue tersebut tetap halal atau tidak? Ya Ustadz, ini ada campurannya yang haram, maka dia menjadi haram. Ma askara qaliluhu
ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau benda tadi memabukkan, banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga memabukkan juga. Jadi masuk hukum apa? Hukum khamr, dan khamr tadi adalah haram ya. Jadi tetap tidak diperbolehkan. Kemudian untuk minuman selanjutnya, minuman yang belum direbus, apakah air mineral dalam kemasan yang tidak mengalami proses perebusan termasuk minuman setan? Ya Ustaz, Allah alam bisawab, saya tidak bisa menjawab. Apakah minuman tadi minuman yang kemasan itu prosesnya bagaimana? Sterilisasi. Itu sama seperti yang direbus itu? Enggak sama. Iya. Ada pelistrikan. Fungsinya sama seperti yang direbus tadi. Ya intinya kan ada pembunuhan, pemanasan tadi kan. Iya, tapi nggak ada unsur pemanasan. Lah ya, tapi kan sama kerjanya seperti yang direbus tadi. Allah alam bisawab, saya nggak tahu jawabannya. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan lain, monggo? Nggih, monggo. Belum kayak itu, atau dalam bacaan ada bisa pas-pas ini tidak selesai atau belum dalam bacaan itu termasuk? Ya itu termasuk gangguan setan, Pak. Termasuk gangguan mujahadah, Pak. Kita semuanya ini masih dalam kondisi yang sama. Bukan sampean tok sing terganggu setan tadi. Kita semuanya sama, Pak. Jadi kalau zaman dulu ada salaf yang yang belajar khusyuk dalam sholatnya sampai puluhan tahun, Pak. Berarti memang butuh perjuangan. Tidak langsung serta-merta langsung jadi langsung khusyuk itu nggak bisa. Butuh perjuangan. Tetapi perjuangan ini butuh apa? Butuh pondasi ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Saat temene sing khusyuk tadi siapa? Para ulama ahlu ilmi. Jadi orang yang berilmu itu sangat gampang untuk khusyuk. Berarti orang kalau nggak punya ilmu terus dia sholatnya khusyuk, itu benar atau tidak? Jawabannya enggak, Pak. Makanya kita butuh belajar ngaji. Biar ilmu kita tinggi. Kalau ilmu tadi meresap di dalam hati kita, insya Allah kita bisa sholat dengan khusyuk. Tapi yang masih pemula dan baru belajar, kemudian dia ngaku-ngaku sholatnya khusyuk, belum, Pak, belum. Emang ada tuh orang yang baru ngaji terus sholatnya khusyuk gitu? Ada atau enggak? Ada yang pernah merasakan? Saya kira belum. Ya, saya kira belum. Masih berat, Pak, berat. Jadi kita butuh mujahadah. Makanya kita tetap berjuang, ya, berjuang karena ini salah satu godaan setan kepada manusia, ganggu aja sampai wong iku salat iso khusyuk. Wayahe gak salat, ya. Lali kabeh, lagi takbir Allahu Akbar, eling lawange buka sean misalnya. Ya. Lawange saya bukaan atau tadi kompornya dipateni misalnya. Eneng wae gangguane setan tadi. Itu terjadi pada kita semuanya. Makanya kita butuh perjuangan yang ekstra keras. Ya mujahadah, senantiasa kita belajar. Wong kang soleh kumpul dengan orang-orang soleh, belajar terus. Ya, belajar dalam rangka apa? Kita mencari keberkahan majelis seperti ini, keberkahan dan untuk nambah iman, Pak. Jadi kita kumpul seperti ini, iman nambah. Nah, orang khusyuk itu kapan? Ya karena imannya nambah tadi. Jadi kalau orang itu jarang duduk di majelis ilmu, jarang belajar, maka imannya itu semakin berkurang. Dan kita butuh penambah iman tadi dengan cara perbanyak ketaatan dan menjauhi maksiat untuk bisa semakin khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh berjuang, Pak. Nggih. Adakah misalnya bacaan atau ruqyah untuk menghilangkan was-was? Di antaranya ketika sholat tadi ada was-was itu meludah kecil ke arah kiri, ya, isti'adzah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali, ya. Tapi tidak meludah, cuma ludah kecil, tapi nggak keluar ludahnya. Itu di antara caranya. Ya, cari yang paling afdol di dalam menghilangkan was-was setan. Ya, kita mempelajari mempelajari pintu-pintu setan di dalam menggoda manusia. Kita mempelajari tabiatnya setan, tabiatnya iblis. Yang paling bagus dalam hal ini ya seperti kitab-kitab raqaiq, kitab-kitab di dalam mempelajari penyakit hati, Pak. Kan manusia kan punya penyakit hati semua.
Emang ada manusia yang tidak punya penyakit hati? Ya. Semua manusia punya penyakit hati, Pak. Semua manusia punya penyakit hati, gampang mangkel, dendam, apalagi hasad, iri. Itu penyakit hati. Ini penyakit juga jadi tempatnya setan untuk ganggu kita. Nah, kita pelajari tabiatnya mereka biar kita bisa terbebas dari penyakit hati seperti ini. Ya tujuannya kita pengen khusyuk. Tujuannya pengen khusyuk. Jadi intinya tetap di ilmu, Pak. Ilmu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari keikhlasan, bagaimana kita ini bisa ikhlas, tidak gampang iri. Kalau kita berbuat apa-apa bukan dunia tujuannya. Karena kita ini paling sangat gampang, Pak, berbuat syirik, Pak. Ya, masih dulure laris, dia ini gak laris, ya. Mangkel pora. Ya, ini nggak bisa sampai orang yang di dalam dakwah pun, Pak, sampai pengurus masjid nok kene, gawe pengajian, nok kono kok luwih rame, iri apa tidak? Mesti ada perasaan, walaupun Anda mengatakan apa? Enggak apa-apa, tapi apa dalam hati kecil ada perasaan tadi, Pak. Ora kor pengurus masjid, Pak, ustad podo wae. Ustad. Sing podo-podo ustate laris, dia ini gak laris. Mangkel atine. Dan ini nggak bisa ditolak. Susah. Sangat berat. Jadi intinya kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang senantiasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak bisa menjamin keselamatan kita. Ya, sampai masalah seperti ini pun kita tidak kuasa menolaknya. Tidak kuasa menolaknya. Cuma bedanya orang beriman, kalau dia hasad tidak menampakkannya. Orang yang tidak beriman kalau dia punya hasad itu dinampakkan dengan cara ghibah dan yang lain sebagainya. Orang yang beriman cukup ditahan di dalam dadanya. Allah alam bisawab. Nggih, monggo. Ustaz, bahwa kita harus beriman kepada hal yang baik. Dari sini bisakah manusia itu masuk ke alam gaib? Dari testimoni yang dulu tahun 1997 kami mengikuti ada anak yang digondol genderuwo itu, Pak. Kami datang ke keluarganya sendiri, kan dekat sama kontrakan saya. Dan keluarganya itu biasanya kalau anaknya hilang itu pada nampung tabuhan itu, cari di semak-semak pohon gitu. Dan saat itu anak itu murid saya sendiri juga di sekolah SD. Terus itu dia itu dibawa nenek-nenek tua, bawa terbang gitu. Makanya menurut anak itu dibawa ke alamnya beliau, dikasih makan. Habis itu beberapa hari berikutnya dia dipulangkan tapi nggak nyampe rumah di jalan raya. Akhirnya dia ngojek, dia kasih uang gitu, Ustaz. Kasih uang, ojeknya itu uang lama-lama jadi daun gitu. Nah itu apakah cerita ini itu yang cerita anaknya sendiri? Apakah bisakah seorang bisa masuk dengan kejadian itu bisa masuk alam? Bisa, Pak, itu bisa, ya, bisa. Tapi tetap ini perkara yang sifatnya gaib, ya. Jadi mereka bisa menculik manusia itu bisa, ya, menculik. Allah alam bisawab. Ini kejadian pada zaman Umar pun terjadi gitu. Jadi seorang laki-laki diculik diculik jin sampai berapa tahun gitu, kemudian dikembalikan. Cuma sanad hadisnya juga ini dhaifkan. Cuma juga dijadikan sebagai pondasi di dalam ilmu hukum Islam juga hadis ini. Ada orang diculik kemudian pisah sama istrinya, kemudian istrinya nikah lagi. Ketika sudah nikah ternyata suaminya kembali. Nah, ini hukumnya bagaimana? Nah, ini salah satu patokannya adalah hadis ini, walaupun hadisnya sifatnya sanadnya tidak bermasalah, ya, sanadnya bermasalah. Jadi intinya terjadi, Pak, seperti itu terjadi. Cuma kita tetap nggak tahu hakikatnya bagaimana, kita nggak tahu. Makanya kita harus sering-sering banyak beristi'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan apa? Zikir pagi dan petang. Ini salah satu cara melindungi diri kita dari apa? Dari gangguan setan. Kalau malam baca surat apa? Ayat kursi juga. Ini juga untuk apa? Melindungi diri dari setan. Intinya kita diperintahkan banyak-banyak zikir sebagai apa? Benteng kita. Kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian-kejadian itu ada. Benar, tapi gara-gara apa? Ya gara-gara lalai tadi dari minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir tadi jangan sampai dilewatkan. Zikir pagi dan zikir yang petang. Allah alam bisawab. Nggih, monggo. Apa benar, Ustaz? Kan orang itu bilang ketika pernah dijawab sama jin, akhirnya manusia punya anak ini. Apakah benar keterangan itu? Dan yang kedua pertanyaan saya, jika seseorang itu pernah bermuamalah dengan jin,
dukun atau yang lainnya itu rohnya itu ditahan dulu di alam jin. Rohnya yang mati di manusia tadi ditahan dulu di alam jin. Apa sebenarnya keterangan seperti itu? Yang pertama, jin nikah sama manusia ya. Jin menikah sama manusia. Apakah jin tadi bisa menikah dengan manusia? Ini katanya Ibnu Taimiyah, beliau membenarkan iya, jin bisa menikah dengan manusia dan bisa menghasilkan anak. Ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa. Waqad yatanakah al-insan wal jin wa yulad bainahuma walad wa hadza katsirun ma'ruf. Dan bisa kejadian jin dan manusia menikah kemudian menghasilkan anak. Dan ini banyak dan ma'ruf dan terkenal. Ini katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian yang kedua tadi apa? Ketika manusia itu pernah bermuara dengan jin. Ketika manusia meninggal dunia ditahan dulu oleh alam jin, apa benar katanya? Allah alam bisawab. Saya nggak tahu. Allah alam bisawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Sampai di sini kita cukupkan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya semakin waspada terhadap kejadian-kejadian yang ada dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya kita belajar masalah ini apa? Tujuannya apa? Ben awak dhewe wedi dan balik kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyepelekan masalah yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.